Eca mah orang kaya ya? Dia orang kaya dia. Orang kaya dia. Dia orang kaya bener. Orang kaya dia. Orang kaya. Nggak ada kamar mandinya, bawahnya gerowak-gerowak itu nggak ada. Nggak ada. Keramik kamar mandinya nggak warna-warni yang Nggak sisaan ada. keramik-keramik lain. Sisaan keramik lain nggak ada dia. Bisa-bisa ya? Iya, bisa-bisa. Ada yang bentuknya segitiga ya? Iya. Bener. Lu miskin juga berarti ya? Selamat datang di Talkpod Academy Indra Jega, Syura Insomnia, Tini Winnie Biti, dan juga Diamond and Friends. Ada biskuit yang kecil-kecil. Iya, bisa kecil-kecil, gambar ikan. Ya. Oh kayak temennya Coki-Coki ya? Ya, temennya satu beret biasanya. Temennya Coki-Coki mah ternyata muslim. Coki. Cokinya dua dong. Ini ada Halda hari ini yang akan ikut belajar sama kita. Benar sekali. Halda adalah adik dari... Arapa. Oh, Arapa ya? Arapa. Masih sampai sekarang. Enggak sih, udah selek dikit. Wah, Iya, udah dikit. sih. Mending cabut dah daripada masuk manajemen Arapa. Iya, benar. Manajer kamu ya? Iya, dia manajer aku. Potongannya gede ya? Enggak kok. Kecil Jangan dia. ngomongin keluarga dulu, ini mau belajar. Nah, karena kita masih satu keluarga, jadi dia kayak baik hati gitu. Potong dikit aja, dikit dong. Oke. Nah nih Alda di Top Academy di mana tempat kita belajar hal-hal yang kita mau tahu. Nih, nanti kita akan datengin ahlinya. Kemarin tuh kami belajar soal acting. Belajar seks. Belajar seks. Bener. Itu kudu 18 tahun nggak? Iya. Makanya kamu nggak diundang, kan masih kecil. Iya, aku 19 tahun. Nah, udah cukup. Kamu aja sama aku gedean aku. Iya. Berantem dah coba nih. Udah kebetulan. Nih aku 50, aku 50. Ayo, kapan lagi lihat tinju mini nih, ayo. Tinju mini nih, ayo. Kicil-kicil. Kamu 2000 berapa berarti? Aku 2004, kamu? 2001. Ih, kita beda dikit doang. Lah ngapain toh? Ya, beda 3 doang. Berarti kamu masih kakak kelas aku kalau SMA ya? Iya. Iya, kita masih ketemu kalau di SMA. Kalau Arafa umur berapa? Dia umur Ngobrol aja, gue tebang lu pada ya. Mau ditebang. Mau ditebang. Tapi emang guru masih ngajar pakai ginian ya? Iyalah. Emang enggak. Udah enggak, di iPad sekarang. Emang iya. Sekolahan mana ini pakai iPad? So tau lu. Emang pakai iPad apa? Ditebangnya pakai iPad jadi muridnya bandel ditebang pakai iPad gitu. Enggak, muridnya pakai iPad. Hari ini kita mau ngundang seorang konten kreator yang sebenarnya pekerjaan aslinya adalah psikolog. Nah, kita bakal ngobrol bagaimana kejiwaan-kejiwaan kita. Iya. Kita akan undang, ini dia Indah Sundari Jayanti. Silakan duduk. Kakak Indah ini adalah seorang psikolog dan juga konten kreator. Betul, di konten-konten sering ngebahas soal kesehatan mental ya. Yes. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol, kita akan lihat dulu ini ada video-video latihan Persib di tahun 2000. Nggak usah. Ya ampun latihan. Berarti ada atep gini ya, ada atep. Ada atep. Enggak. Ada beberapa Twitter yang akan kita lihat, tweet-tweet yang akan kita lihat menurut Twitter dan generasi-generasi sekarang. Lihat. Ya, kita bedah. Benar-benar nggak ngerti sama angkatan sekarang yang baru mulai cari kerja di kelahiran tahun 2004. Mau mulai cari kerja di tempatku baru training. Suatu hari terus mundur dengan alasan kerja berat. Padahal dia kerjanya cuma duduk nempelin label. Nih, boomer ngikutin mitos, Gen Z ngikutin FYP TikTok. Nah. Gen Z ini lembek banget kalau kerja. Jangankan kerja bang, teman-teman gue masih pada magang aja ngeluh mulu pada pakai koyo di jidat bolak-balik dan bilang kayaknya gue nggak bisa deh kerja kantoran. Nah, ini generasi-generasi ini memang beda didikannya, jadi ngaruh ke psikologisnya apa gimana Kak? Sebenarnya tuh tiap generasi tuh emang ada karakteristiknya masing-masing sih Kak. Gitu. Okay. Jadi tapi ini tadi sebenarnya gue senyum-senyum juga sih baca tweet itu karena sejujurnya fenomena itu tuh jadi fenomena yang ditanyakan dan dibahas oleh lebih dari satu perusahaan gitu. Jadi kenapa? Gak tau ya, maksudnya gini, gue sering ngisi training ataupun seminar di perusahaan-perusahaan kan gitu. Ya. Dan hampir semua perusahaan pasti minta sesi khusus gimana kita bisa handle Gen Z. Kenapa Karena emang? ternyata sesulit itu ngadepin Gen Z. Tapi emang iya tahu. Ibu gua aja nggak sanggup ngurusin gua.
WhatsApp gua, Bang, lo ada kardus gede gak? Mau buang adek ternyata. Kayak kucing. Iya, mau dibuang di pinggir tol. Kayak kucing. Tapi emang selemah itu kan ya? Lemah apanya? Maksudnya secara mentality? Sebenarnya gini ya, gue nggak bisa bilang Gen Z lemah secara mental juga ya, Iya. karena sebenarnya nggak semua sih gitu. Iya. Cuman kalau kita ngomongin ke karakter, secara mayoritas fenomenanya emang banyak nih para generasi muda yang mungkin cenderung agak kurang struggle gitu secara mental, terutama kalau dapat tekanan ataupun tuntutan. Dan itu memang jadi karakter generasi sebenarnya. Jadi kalau tiap generasi itu punya karakternya masing-masing gitu loh. Nah Gen Z ini mereka-mereka yang sebenarnya karakternya melek akan teknologi, digital, pinter-pinter, jago ngomong. Tapi somehow karena informasinya terlalu cepat nyampe, belum cukup waktu untuk mengolah, udah ngomong duluan. Apakah mungkin karena bias mendapatkan uang bukan hanya bekerja di perusahaan kali ya? Yes. Jadi banyak orang yang seakan kerjanya easy, cuma bikin konten bisa kaya, bisa terkenal. Kenapa gua harus bekerja di perusahaan? Benar, kenapa harus ngikutin kata-kata orang? Ini nggak passionku ini. Kerja di kantoran gini nggak passionku nih. Passionku nge-review skincare nih. Sabar. Jadi kayak contohnya gini, aku kan punya kantor ya. Kantor podcast gitu. Ya. Nah, airnya tuh agak lemes. Kenapa ya? Harus pakai pipa yang berapa ya? Ini beda bukan urusan itu. Kalau itu Jadi nggak pakai ada beberapa yang kita rekrutmen, baru kerja sehari, langsung besoknya cabut. Alasannya apa? Alasannya gue nggak bisa menghandle pekerjaan ini. Iya. Loadnya terlalu besar. Loadnya Hei anjing, lo baru kerja sehari. Sabar. Bapak ibu kita itu kerjanya bangun jalan. Iya. Ngumpulin rempah-rempah, Tapi emang ini sih, aku juga kayak gitu, aku gampang menyerah sih anaknya. Soalnya kayak merasa kayak, oh aku nggak butuh ini sih, kalau aku nggak bisa ini aku bisa yang ke yang lain gitu. Mungkin pola pikirin, kalau misalnya kita dapat kayak gitu, kita ngulik kan, cari gimana caranya biar kita bisa nyaman, bisa oke di situ tuh. Nah kalau anak-anak sekarang, aduh nyerah deh aku ke sana. Itu gimana? Itu apa sih sebenarnya, Dok? Sebenarnya karena Oh emang dokter? bukan psikolog. sih sebenarnya. Apa sebutnya? Kan nggak mungkin manggilnya lok gitu kan. Iya. Oh berarti Enak ya. panggilnya Kak aja, apa? Kak. Iya nggak Kakak. apa-apa. Panggil nama juga sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya gini, jadi ya itu tadi gitu yang Kak Surya bilang gitu, anak-anak zaman sekarang kan memang sebenarnya sisi positifnya mereka kreatif ya gitu. Ya. Mereka selalu punya kayak berbagai macam alternatif dari satu pekerjaan atau satu posisi tertentu. Akhirnya ketika mereka ngerasa nggak bisa di sini, tenang kok masih ada peluang yang lain gitu loh. Sementara kalau generasi-generasi sebelumnya kan mungkin secara lahan pekerjaan atau kesempatan tidak sebesar sekarang ya gitu. Jadi mereka seringkali yaudah deh ini berdarah-darah deh di sini gitu. Karena belum tentu bisa dapetin tempat lainnya yang lebih enak juga. Oke. Dan lu pernah kerja nggak? Ini lagi kerja. Enggak, sebelumnya. Kagak Ngapain gitu pernah. ngaci tembok? Kagak pernah, tapi pernah jualan gambaran dulu. Apa? Jualan gambaran yang gini. Gambaran yang gini. Iya. Nah itu juga, lu sehari juga nggak nyaman itu rasanya, nggak passion lu tuh jual Tapi gambar. itu passion gue tahu. Gue laku bang, banyak yang beli. Banyak yang beli? Iya. Karena lu bisa persuasif untuk menjual sesuatu. Iya, soalnya bocah kampung tuh kenal sama gue gara-gara gue jualan gambaran. Oh gitu, kalau beli gambaran di Alde aja? Iya, beli di Aldae. Berarti kampung lu top of mind tukang gambaran tuh lu gitu? Iya, soalnya gue murah bang. Oh di lu murah? 2.000 3 jari. 2.000 3 jari? 3 jari gimana? Jadinya tuh dia diukur pakai jari. Tebelnya? Iya, tebelnya. Gambaran itu? Gambaran ditumpuk. Gambaran tuh main. Ada yang tepokan. Iya, tepokan gitu. Ada yang potong roti gitu. Dia nggak ngerti Eca, gambaran. tolong Eca. Bukan akamsi. Kak Eca mah orang kaya ya? Dia orang kaya dia. Orang kaya dia. Dia orang kaya bener. Orang kaya dia. Orang kaya. Nggak ada kamar mandinya bawahnya gerowak-gerowak gitu nggak ada. Nggak ada. Keramik kamar mandinya nggak warna-warni, yang Nggak sisaan ada. keramik-keramik lain. Sisaan keramik lain nggak ada dia. Bisa-bisa ya? Iya, bisa-bisa. Ada yang bentuknya segitiga ya? Iya. Bener. Lu miskin juga berarti ya? Di kamar mandi lo ada batu gede nggak biar nggak ada ular naik? Biar tikus sama ular nggak naik. Ya, ditutup di situnya kan. Ya. Ya, Kak Indah ketawa-ketawa miskin juga. pernah relate. Namanya kita hidup kan berusaha. Iya, pasti ada usaha. Tapi Kak, yang kalau misalnya kayak kata Pak Surya, kalau kata Pak Surya dia kan selaku bos nih, selaku bos. Kalau mendapati hal begitu, kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira kita bisa nebak nih, kayaknya ini mungkin anaknya kurang passion kali di sini nih. Kita sebagai, tapi dia punya potensi gitu. Ya, Kita ya. sebagai pemilik perusahaan apa yang kita lakukan? Biarin aja kah atau coba tarik?
nih sebenarnya salah satu karakter Gen Z itu mereka seneng diapresiasi. Oke. Gitu loh. Kalau karakter generasi sebelumnya kan tipikal yang di push, udah berhasil pun belum tentu dapat apresiasi kan. Gitu. Dan ya udahlah nggak apa-apa, yang penting gue gajian dapat duit selesai gitu. Kalau yang sekarang mereka tuh seneng banget diapresiasi. Kalau kitanya udah bisa ngapresiasi, kita udah bisa nge-encourage mereka nih, ngasih mereka kayak validasi, ngasih mereka afirmasi-afirmasi positif, oh kamu keren, oh kamu hebat, bagus. Setelah itu kita nge-push mereka pun, mereka biasanya lebih willing tuh untuk bekerja. Karena, oh ternyata bos saya baik, oh bos saya tuh orangnya apresiasi saya kok sebelumnya. Wajar dong setelah itu dia nuntut saya untuk bekerja lebih keras. Aku mau nanya, itu berhubungan sama gentle parenting gak? Gentle parenting. Orang tua gak boleh marah-marah. Dia nggak ngerti gentle parenting. Yang dia tahu kalau ngomongnya sembarangan mulutnya dicabein. Nah dia tahu. Benar. Oh itu. Bukan, gentle parenting itu kebalikan itu. Nggak pernah dipukul, apa-apa diajak ngobrol. Nggak boleh bilang jangan. Kakak pernah diempos itu pantatnya? Kakak pernah diempos. Dicubit terus diputer. Itu diempos. Tapi emang kalau bocah bojong kayak gitu tahu. Bocah bojong kenapa? Kalau misalkan bader dikit tuh diempos. Diempos. Iya. Itu kalau kayak gitu orang tuanya yang salah apa anaknya? Aduh, nah itu Ini dia. gentle parenting nih. Bagaimana masalah parenting? Masalah parenting ya. Nah itu balik lagi sebenarnya ke generasi dan perkembangan zaman lagi sih sebenarnya. Dulu mungkin di empos tadi kalau kata Alda itu masih oke untuk dilakukan orang tua ke anak-anaknya. Karena memang karakternya keras, perjuangan yang harus ditempa di dunia nyata juga keras. Nah kalau sekarang banyak anak-anak yang even lebih pintar dari orang tuanya. Lebih tahu dari orang tuanya. Jadi caranya udah gak bisa lagi tuh pakai parenting yang mungkin cukup keras ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang apakah gentle parenting juga nggak bisa terlalu lost juga gitu. Apa-apa dikasih, apa-apa dilembutin. Akhirnya kan anak jadinya nggak punya karakter yang ngebuat mereka tuh bisa struggle di lingkungan yang kalau mereka ketemu orang selain orang tuanya yang ternyata di luar sana keras gitu kan, nggak selembut orang tuanya, mungkin mereka akan shock. Karena mereka biasa dapet yang lembut, yang baik gitu ya, kayak orang tuanya, begitu di luar ketemu yang galak dikit, mereka pasti akan shock. Diomelin atasannya langsung nangis, karena nggak pernah diomelin sama orang tuanya. Ngai, pinjem handphone Ngai. Kenapa? Itu Nani aku suruh ngekos aja deh. Kenapa? Ya biar kuat ya. Nggak Dia gitu terlalu dong. gentle parenting. Iya, dia terlalu lembut, kami juga sedih. Dulu tuh. Kakak aja yang jadi bad cop-nya. Kan harus ada good cop, bad cop. Oh iya. Iya. Benar. Biar kakak yang dibenci. Nah nggak gitu konsepnya. Sedih dong aku. Nggak gitu konsepnya. Jadi kita dulu digedein tuh dengan cara, sorry ya kalau gue sih dengan cara masih dipukul, sapu lidi. Aku juga. Pernah dipukul? Iya. Oke apa? Pakai rim. Rim apaan? Rim. Pelek. Bel. Pakai kemoceng. Terus ada bambunya. Pakai gitu. kemoceng bukan dipukul kali, emang lu berdebu kali. Iya, dibersihin lu. Ujungnya kemoceng. Terus bapaknya sampai du. Kalau tuh kalau gua hujan-hujanan, pas udah gerimis pelan-pelan tuh emak gua di kejauhan udah ada siluet gitu, bawa batang singkong. Terus kalau ada petir emak gua kayak batu saya gitu. Terus emak gua maju, terus temen gua jatuh. Itu pertanda ya. Kalau aku, ibu aku paling jago acting. Kenapa? Kalau kita salah Pak, dia depan orang senyum, tapi tangannya nyubit Pak. Biasa Bu anak-anak, tapi tangannya gini nyut gitu terus. Pedes banget ya? Pedes banget, tapi ungu di sini ungu. Di sini. Biasa Bu anak-anak tuh gitu. Nah kalau ngomongin masalah toksik, gua tanya anak-anak sekarang dulu deh. Toksik itu kayak gimana? Bos yang toksik itu seperti apa? Yang suka marah-marah. Yang suka marah-marah itu disebut toksik. Enggak tahu sih, aku nggak pernah kerja soalnya. Iya, aku juga nggak pernah kerja. Gimana sih yang toksik? Kan kalian yang hidup zaman sekarang. Orang ini kali temen toksik. Temen toksik tuh gimana? Temen toksik tuh kayak ngemanfaatin gitu. Ngomong-ngomongin. Iya, Ngomongin di belakang. Pacar toksik Pacar kayak toksik apa? gimana? Posesif. Abusive. Abusive. Terus kayaknya posesifnya yang udah terlalu berlebihan, yang sampai perlu tahu lokasi gitu. Iya, yang main Zenly tuh. Zenly apaan? Yang Zenly. pokoknya kita dipantau mulu lewat Iya. peta. Ada juga namanya Sama Web 360. Ah? Apaan sih? Jadi di Peta tentara apa? Tentara Jepang, peta. Iya, peta. di peta kita bisa lihat orang. Iya, Dia kayak- di mana. Ada aplikasinya. Ah, Ada. kan Mas Surya ada di Tapot, nah aku ada di Depok nanti. Oh Mas Surya, terus ntar jalan nih kemana nih misalkan. Nah itu ketahuan. Live tracking gitu. Iya kayak gitu. Ada kayak gitu. Ada banyak. Pacaran sampai ngasih kayak gitu. Iya. Oh, biar dia nggak kemana-mana gitu Iya. ya. Sampai share location gitu. Ada juga saking toksiknya di apartnya dikasih CCTV. Di apart. Di apartemennya dikasih CCTV. Lah, orang ganti baju gimana dong?
Itu mah mesum namanya. Ya, mesum tuh. Ya biar bisa lihat ngapain aja. Ya, terus ngasih password Instagram. Ya. Ya, nggak usah ya, yang kayak gitu-gitu nggak usah ya. Ya, tapi Yakinlah bahwa orang-orang kayak gitu tidak cocok untuk jadikan teman hidup. Benar. Ya kalau pacaran aja udah segitunya, apalagi nanti lu jadi istrinya. Kan takut kehilangan. ya, tapi seru ya. Kalau Iya, digituin kayak diposesifin ya. Tolong. dia tuh sayang sama kita gitu loh. Bentuk sayang itu bukan begitu, bentuk sayang tuh percaya. Itu obsesi kalau kayak Itu gitu. obsesi, bukan sayang, beda. Tapi kalau nggak diposesifin kayak bertanya-tanya ya dia sayang gak sih sama gua? Iya bentuk sayang tuh beda-beda, nggak mesti diposesifin. Kalau mau dipasung lu sekalian, lu nggak bisa kemana-mana. Benar tuh. Kamar baik dong. Iya, di kamar baik, bukan Baik. sakit. Kabar baik dong. Bocah bojong di MPS. Kamar baik, banyak banget diksi-diksi baru di hari ini. tapi nggak dipungkiri bahwa ini apa namanya istilahnya banyak kemarin baca tweet di Twitter, bosnya toksik, bosnya kasar. Nah, Marah-marah mulu. kadang-kadang batasnya tuh sampai mana sih jadi bos gitu untuk menghadapi. Sebenarnya gini ya, kita juga nggak bisa menyalahkan salah satu pihak ya, karena namanya peran bos itu kan pasti dia harus punya peran dominan yang Ya. memberikan aturan tertentu ke karyawan-karyawannya gitu kan. Kalau mau ketemu bos yang lemah lembut sih di mana ya gitu, gue sih nggak pernah. Coba ke studio balet deh. Ya. Selain lemah lembut dia juga lentur ya. Iya. Gitu loh, jadi balik lagi sebenarnya gini, tujuan kita bekerja tuh kan adalah untuk paling utama kan pasti untuk dapat duit ya gitu, Ya. dapat duit. Sisanya setelah itu mungkin ya mau ngembangin karir, mau naikin jabatan, mau nambah relasi dan sebagainya. Jadi artinya kita juga harus pintar sebenarnya menentukan batasan. Kalaupun ternyata bos kita toksik dan itu bikin kita nggak nyaman, ya kita yang ngontrol diri kita. Kan kita nggak bisa juga bilang sama bos kita, bos bisa nggak jangan bentak-bentak, bisa nggak jangan marah-marah. Bisa. Nah dia tiap hari mikirin target perusahaan kan. Dikomunikasikan gitu. dengan baik. Dikomunikasikan. Gitu. Oh, gimana caranya ngatasin burnout? Burn out. Aku lagi burnout banget nih. Keren. Capek banget Burnout dah gua kenapa? syuting tiap hari. Keren. Gila. Sibuk banget syuting tiap hari, ngeri. Makannya udah setara Nagita Slavina guys. Gila. Kayak bercanda doang. Oh ya bercanda. Tapi Baru kali gimana? ini orang burnout dikeren-kerenin. Tapi emang burnout apa? Ya Out itu lu kayak udah capek banget sama apa-apa yang lu kerjain ke Oh, depan. udah puyeng gitu. Udah ya. puyeng. Tapi lu tau burn kan? Burn kebakaran. Out keluar. Ya, Jadi kalau kalau ada kebakaran lu keluar. Oh, berarti lagi pusing sama kerjaan gitu. Iya, jadi stres banget. Biasanya kalau burnout memang dikaitannya sama pekerjaan sih gitu. Jadi burnout itu kondisi kita mengalami stres berlebihan karena tuntutan atau tekanan pekerjaan. Sebenarnya kalau stres itu kan wajar ya, namanya manusia pasti ngalamin stres. Tapi kalau udah berlebihan sampai kayak ngurangin nafsu makan, terus nggak mau Tidur. kerja, Tidur susah atau bahkan tidur terus gitu berlebihan, itu tuh udah jadi gejala burnout sebenarnya. Oh, tanda-tandanya gitu ya. Tanda-tandanya gitu biasanya. Berarti pengangguran gak ada burnout? Ya, bisa jadi. Kan kadang-kadang Tergantung. pengangguran juga stres, Bang. Iya, karena tekanan hidup kan. Iya, tekanan hidup Iya, itu ditekan. bisa dibilang juga burnout. Bisa. Bisa dibilang burnout. Cuman mungkin nggak spesifik ke pekerjaan ya jadinya gitu. Dia lebih ke stres berlebihan ya karena nggak bisa dapetin sesuatu yang memang dia butuhkan kan jadinya gitu. Oke. Dan ngomongin masalah psikologi seseorang. Kapan sih kita waktunya kayak ada trigger kapan kayaknya gue harus ketemu psikolog deh. Iya, Ya, Oke. benar. Ya, jadi sebenarnya gini, kapan kita mau ke psikolog itu sebenarnya terserah kita kapanpun. Karena psikolog itu nggak hanya menangani orang-orang dengan gangguan mental. Ya. Nggak hanya menangani orang-orang dengan gangguan jiwa ya dalam Ya. tanda kutip. Semua aspek yang ada di dalam diri kita kalau udah berkaitan sama emosi, motivasi, kognisi, itu kan aspek psikis. Ya. Kalau ternyata kita butuh untuk kita keluarin atau kita dengerin pendapat dari ahli, sebenarnya kita boleh banget datang ke psikolog. Sesimpel cerita doang kok gitu. Karena banyak orang-orang yang gini, Kak aku pengen datang ke psikolog tapi kayaknya masalahku nggak seberapa deh. Ya nggak apa-apa gitu loh. Oke. Butuh temen cerita boleh datang ke psikolog. Tapi bukan berarti jadinya bergantung sama psikolog. Kenapa? Karena kan kita punya orang kanan kiri kita ya. Temen kita, keluarga, pasangan, kerabat. Jadi sebelum kita datang ke psikolog, pastikan kita udah dapat tempat nyaman dulu nggak nih di kanan kiri kita, gitu. Kalau ternyata kita ngerasa udah cerita ke orang kanan kiri, tapi kok nggak dapat solusi, nggak bikin lega juga, setelah itu mau datang ke psikolog ya boleh silakan. Oke, aku mau nanya, kan aku ke psikolog, terus kayak aku juga ambil tes yang tahu gak tes yang di bawah alam sadar.
Apa ya? Apa? Yang ngegambar. Rukiah. Bukan. Jadi apa sih? Yang kayak lihat gambar terus jelasin kamu ada apa aja. Oh, tebak gambar tapi calik. Tapi calik. Arisan. Tapi calik. Gambarnya kayak gambar abstrak gitu Iya, nggak sih? gambar abstrak. Terus lihat gambar, suruh bikin cerita dari situ. Oh, iya. Itu apa ya namanya? Lupa lagi. Ya, Terus aku jelasin ke teman psikotes. aku, iya psikotes, aku bilang ke teman aku, dia nggak percaya. Karena dari omongan psikolog aku, dia bilang kayak, kita itu terbentuk dari inner child kita. Kayak mungkin dulu terluka gimana, dia bilang kayak, nggak itu bohongan aja itu. Inner child itu apa sih? Iya. Trauma. Nih, sejujurnya ya, gue 8 tahun nempuh pendidikan psikologi, gue nggak pernah ada istilah inner child selama gue sekolah. Kalau Lacel pernah ya? Ada. Pada bila saat ini, ku iri pada kalian. Tapi itu masuk ke psikolog juga ya, soalnya kan broken home ya. Iya. Ya lagunya tentang itu lagunya. Lagunya tentang anak broken home. Ceritanya gitu lagunya. Iya bener Alda, tapi fokusnya ke sini dulu, jangan ke Virgon dulu. Jangan ke Virgon, jangan masalah lifestyle dulu. Iya. Cuman emang ini menariknya gini yang tadi kita bahas ya. Karena Gen Z ini kan mereka sangat erat dengan teknologi digitalisasi, informasi yang cepat. Jadi banyak istilah-istilah populer tuh yang muncul di generasi mereka. Toxic relationship, inner child, terus apalagi playing victim. Itu tuh banyak banget kan istilah-istilah. Nah cuman ternyata setelah dicek secara literatur, inner child itu adalah semacam simpelnya nih ya gitu, simpelnya bawaan masa kecil kita yang masih berpengaruh ke kehidupan kita di masa dewasa. Artinya tidak cuma luka. Tidak gitu. cuma luka. Gak cuma luka. Bahagia Jadi, juga. Bahagia juga bisa. Atau bisa gini, kayak misalnya Bang Jegel kemana-mana masih suka bawa boneka kesukaan. Toren. Toren penguin. Pak, itu bukan inner child, emang kerja itu Pak. Bawa empeng. Empeng deh, misalnya Bang Jegel kemana-mana masih suka bawa empeng gitu. Kenapa bawa? Ya nyaman aja misalnya. Itu part of inner child. Oh iya. Padahal kan itu bukan luka, bukan sesuatu yang mengganggu ya Bukan sebenarnya. negatif gitu ya. Bukan negatif juga, itu kan membuat Bang Jegel ngerasa nyaman misalnya karena bawa empeng itu. Jadi istilah-istilah seperti itu tuh jadi sugesti gak sih? Kadang-kadang ada orang yang bilang kemarin sempat hype banget masalah anxiety, masalah apa namanya? Bipolar. Mental illness, masalah bipolar yang mereka self claim bahwa gue punya ini yang harusnya bisa ketemu ahlinya dulu. Gitu. Tuh di TikTok banyak banget tuh kayak ciri-ciri orang bipolar, suka tidur lama, makannya banyak gitu. Terus mageran aja kan. Gue banget tuh, gue banget. Iya. Tapi itu gue tahu. Lu emang ngantukan. Nah, soalnya kadang-kadang gini, ciri-ciri bipolar, mood swing. Wah iya gue mood swing. Mood swing tuh gimana? Kayak kadang-kadang nih lagi bahagia, terus ntar tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah-marah gitu kan ya. Cepet. Sebenarnya nggak sesimpel itu sih ya Sesimpel itu. penjelasan mood swing Tapi tuh ya. kayak kita ngerasa, wah jangan-jangan gue bipolar nih. Lo lebih ke multipolar kayak pribadi. Banyak. Lu ngantukan tidur terus. Ngantukan. Ya makan banyak. Makan banyak. Lu tahu satpam pabrik Sip 3 nggak? Itu juga gitu. Itu ngantukan terus. Ngantukan terus. Tapi tuh kayak Sip 3 tuh malam. Biasanya sambil jaga sambil ini subuh nyetel ya? ayat-ayat Al-Qur'an. Iya. Iya. Biar gak ditakutin setan. Iya, tapi ya itu dia tadi yang kita bilang gitu. Karena karakter anak sekarang tuh kan dapat informasinya banyak. Nggak sempat ngeproses, terus cepet banget langsung menyimpulkan. Gitu loh. Jadi kadang mereka baru dapat secuplik langsung bilang, oh ini kayaknya gini nih. Oh berarti gue seperti ini nih gitu. Jadi terlalu banyak istilah yang benar. Akhirnya jadi kayak semacam justifikasi di mereka. Terus jadi kayak sesuatu yang sifatnya tuh populer gitu, bahwa kayak oh ini kayaknya gue deh nih bipolar, oh ini kayaknya gue kena anxiety disorder gitu kan, wah ini gue kayaknya NPD apa segala macam gitu kan. Padahal sebenarnya dalam pemeriksaan psikologi itu tuh nggak cukup 1 atau 2 kali untuk memastikan seseorang terkena masalah mental tertentu gitu loh. Berarti jangan yang pertama jangan denial ya bahwa gua baik-baik saja. Ya. Tuh Gel, jangan denial. Lu tuh kalau lagi nggak baik-baik aja at least jujur. Cerita aja sama kita, nggak apa-apa Iya. sekarang aja cerita. Salah satu ciri-ciri orang bipolar suka nanya gaji orang. Dia bikin sendiri. Salah satu cara ciri-ciri orang bipolar adalah suka ngarang. Oh gitu, ya. Berarti gimana? Apakah kita kadang-kadang nih kalau aku pribadi, kalau kita terlalu pengen tahu malah jadi ngerasa sugesti. Kalau kita tidak tahu, takutnya kita tidak aware gitu. Gimana gini? Betul.
nih kunci utamanya sebenarnya jangan over judgment aja. Over judgment? Jangan over judgment. Gue pernah kayak bikin satu konten yang gue bilang gini, kalau kalian ngerasa deg-degan ketika ketemu satu hal, belum tentu kalian kena anxiety disorder. Kalau kalian merasa tidak nyaman akan masa lalu, belum tentu punya masalah trauma. Ya. Kalau kalian moodnya berubah-berubah, belum tentu kalian mood swing atau punya kepribadian ganda. Ya. Gitu. Jadi harus tahu batasan, karena gini, kita ngerasa cemas, mood kita berubah-berubah, kita deg-degan kalau lagi presentasi depan umum, itu tuh hal yang normal terjadi sama manusia. Ya. Gitu. Jadi jangan over judgment sama situasi yang sebenarnya normal. Iya. Oke. Berarti. Ya, jangan ragu-ragu kalau mau ke psikolog. Lu cerita sebagai anak bontot, lu kayak gimana, disuruh-suruh mulu. Iya, gue sedih banget. Gue pernah tuh ke psikolog. Ngapain? Terus Nganterin habis itu- gambaran. lewat chat. Nah terus habis itu kok nggak ditanya-tanya ya kata gua. Terus akhirnya gua tinggalin aja chatroomnya. Kamu udah bayar nggak? Udah gocap. Kan itu sistem, nunggu sistemnya berjalan dulu, lu gak sabar. Ini kali lu bukan psikolog kali itu kalau mau ditanya gitu mah. Apa? Mau di ini nggak lu? Halo deh gitu mau nggak? Halo deh mau. Gitu nggak? Ada aplikasi buat adik-adik kayak Ada. lu. Itu tipe gua banget tuh. Gitu banget. Oh, mau cari aman hidup lo ya biar nggak ditilang ya. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Jangan over judgment, kakak, thank you ya. Jangan ini juga, jangan terlalu berasumsi dan takutnya banyak mispersepsi sama istilah-istilah itu ya. Inner child lah, Ya, apalah. betul. Iya, Pastiin dulu ya, bener ya. Cece lemes banget, pucet lu kenapa? Iya, mikirin tagihan. Ya elah. Aku mah. Oh, lagi. Oh, mah.